bareng Ana di Rumah Kata. Yeay. Dan pada hari ini special edition, nggak spesial. Salah, bukan nggak spesial, tapi semuanya spesial kalau di Rumah Kata ya. Dan spesialnya untuk hari ini itu adalah kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang jauh di sana. Ada Bang Paul Jalvin Solisa. Hai Bang Paul. Halo, halo Aduh, Mbak Ana. senang sekali bisa ketemu akhirnya. Sebenarnya terjadwalnya minggu lalu ya, tapi baru bisa sekarang ya. Iya, iya Mbak Ana. Iya, baiklah. Jadi pendengar, Bang Paul Jalvin Solisa ini adalah penulis kata tentang hidup. Serumpun sajak. Wah, romantis nih jangan-jangan Bang Paul nih orangnya nih. Boleh cerita dong Bang Paul, apa emang benar Bang Paul ini orangnya romantis? Eh, Kalau mau dibilang romantis sekali sih enggak juga. Tapi kalau enggak romantis nih enggak juga. Dia datar. Tapi biasanya kalau udah pintar apa namanya bersajak begitu ya, itu orangnya biasanya wah romantis gila. Enggak semua sih. Tapi ya bisa juga. Oke, baik. Jadi kalau gitu kita langsung aja ngobrolin soal kata tentang hidup. Buku yang membuat Bang Paul akhirnya bisa ini apa gabungan sama Rumah Kata hari ini. Boleh cerita dong Bang Paul ini kata tentang hidup serumpun sajak. Awal dulu menulis sajak-sajak untuk kata tentang hidup ini bagaimana dulu? Terinspirasi apa dan bercerita tentang apa buku ini? Sebenarnya sih Mbak Ana, aku menulis satu buku duluan, buku kumpulan syair sebenarnya sih. Mhm. Namanya judulnya Punggung Panggung. Tapi kemudian justru yang terbit duluan itu kata tentang hidup. Itu Eh, sebenarnya buku kedua aku sih. oh gitu. Memang kalau buku ya kalau kata tentang hidup ini sebenarnya buku yang dia bercerita tentang sajak-sajaknya itu tentang hal-hal sederhana dalam hidup. Mhm. Jadi misalkan aku menulis mulai dari aku mencoba memahami menangis itu seperti apa sih? Mmm. Lahir itu seperti apa sih? Mati itu seperti apa sih? Berlari seperti apa sih? Hujan itu bagaimana sih? Panas itu jadi hal-hal sederhana yang aku pikir, oh, kata tentang hidup itu sebenarnya kumpulan dari banyak hal-hal sederhana dalam hidup. Jadi misalkan berbicara tentang rutinitas, berbicara tentang aktivitas, berbicara tentang rasa, berbicara tentang hati, sikap, semua itu aku rangkumkan sih dalam buku itu. Mhm. Kenapa kenapa hal-hal yang ibaratnya, sederhana itu, Bang Paul angkat? Eee, apa ya, istilahnya, apa yang bikin istimewa, apa yang bikin, hal-hal sederhana itu layak untuk kita kita omongin di sajak itu gitu, kita kita ketahui di sajak itu? Sebenarnya bagi aku begini sih Mbak, setiap hal dalam hidup itu penuh pelajaran, penuh pengajaran. Mmm. Karena itu aku mencoba untuk memaknai sih sebenarnya hal-hal itu. Jadi bagiku eh, kadang-kadang misalkan ketika kita sedang jatuh cinta nih, orang Mhm. jatuh cinta, Mhm. orang selalu memandang bahwa oh cinta itu rasa yang berbunga-bunga. Tapi Mhm. padahal bagiku cinta juga mengandung misalkan sedih, sakit hati, luka dan itulah hidup Mhm. gitu. Nah, karena itulah aku menulis tentang bagiku oh ini ketika aku menulis tentang cinta yang aku maksudkan adalah bahwa cinta ini adalah bagian dari kehidupan Mhm. dan yang namanya hidup penuh dengan hal baik tapi juga hal-hal buruk. Begitu Mhm. sih, Mbak. Gitu ya. Jadi, kadangkala manusia itu juga lupa sama hal-hal sederhana yang sebenarnya dilakukan setiap hari. Mungkin dengan sajak ini, jadi lebih merenungi lagi dengan hal-hal yang dilakukan sesederhana itu, tapi ternyata penuh dengan banyak makna juga begitu ya, kurang lebih. Iya sih, Mbak. Gitu sih. Oke. Lalu, sebenarnya tadi Bang Paul cerita ini adalah buku kedua. Kenapa nih bisa ada accident malah muncul dulu yang buku kedua bukan buku yang pertama, Bang?
Sebenarnya sih panggung itu duluan dikirim sih Mbak. Waktu itu sempat ikut pelatihan kan, jadi kebetulan search di IG. Memang aku sudah menulis, sudah sering menulis sih, dan ketika dibilang bahwa mungkin cuman karena aku cerita sedikit ya Mbak. Boleh. Aku cuman karena mungkin kesibukanku dulu kan aku mengajar. Aku itu sebagai dosen. Kemudian karena aktivitas mengajarnya padat, jadi menulis sambil lalu aja, nggak pikiran untuk menulis buku. Nah, corona nih yang dia bikin sampai aku kepikiran, kebetulan banyak waktu untuk di rumah nih, makanya ya kenapa tulisan-tulisan itu tidak disatukan saja jadi buku. Kebetulan waktu itu di IG ditawarkan untuk ikut satu pelatihan di ruang karya, terus nanti dijadikan buku. Advice-nya itu, aku menulis, aku kirim, tapi belum diterbitkan. Prosesnya agak lama sih, bulan itu. Nah, pada saat itu adik tingkatku ini di kampus, dia juga orangnya hobi nulis, dan karena dia tahu aku juga hobi nulis. Nah, saat itu Guipedia lagi promo sih, lalu dia bilang, "Kak, coba ini dong." Kebetulan kata tentang hidup itu aku sudah tulis sebagian besar, sudah hampir 8 atau 90% gitulah. Nah, aku tinggal menyelesaikan sebagian yang memang aku sudah tulis, ini harus loh diselesaikan. Setelah itu aku kirim, dan memang di Wikipedianya lebih cepat sih. 2 mingguan ya setelah dikirim, kemudian dibilang sudah naskahnya sudah diproses, sudah selesai semua, sudah diproses selalu. Nah, jadilah dia di PO, dan sampai sekarang sih puji Tuhan dia sudah selesai, sudah ada dalam proses percetakan sih Mbak, gitu. Senang nih dengernya nih. Wah, luar biasa. Jadi pengen tahu, jadi Bang Paul itu dulu sudah mulai suka nulis tuh sebenarnya sejak kapan? Sudah dari kecil suka dengan dunia literasi, atau memang baru-baru aja di ketika masa-masa jadi dosen itu? Enggak sih Mbak, sebenarnya dulu kan waktu SD itu aku suka ikutnya dulu saman-saman. Aku SD itu sekitar tahun-tahun 90-an itu kan di sekolah getol-getolnya itu lomba mengarang. Aku pikir dari situ sih Mbak, dari ikut lomba mengarang itu sekitar tahun 90-an itu, kemudian aku tertarik untuk dunia. Mungkin karena ibuku sendiri guru bahasa Indonesia sih, dan sering menulis puisi. Sajak, jadi karena aku sering lihat sih, tapi juga karena memang aku sering ikut-ikut lomba mengarang. Dulu itu sukanya mengarang. Nah, saat SMP itu baru mencoba untuk di sekolah, kebetulan lomba cipta baca puisi, mulai ikut. Nah, beberapa kali ikut dan dapat juara. Mungkin karena dapat juara itu ya ketagihan menulisnya dari situ. Luar biasa. Emang sih ya, kalau memang udah kayak mendarah daging, udah sering ditanamkan, bukan ditanamkan juga sih, mungkin secara nggak sengaja, karena memang ibu adalah guru bahasa Indonesia begitu ya, jadinya kayaknya akhirnya terbiasa dengan baca-bacaan yang dibaca sama ibu juga, mungkin seperti itu ya Mas ya? Bisa jadi sih Mbak, sebab adik paling bontotku juga kan sama. Artinya suka menulis juga sama aku. Jadi gua sih yang ngambil dari ibu. Jadi karena memang sering juga sih baca buku-buku ibu, curi-curi baca sih Kak. Dulu kan mau ngambil buku bacaan ibu kan takut dimarahin juga. Tapi ya penasaran ya diculik aja diam-diam 1-2 malam, dikembalikan di tempatnya setelah selesai baca. Jadilah begitu. Wah, berarti udah ini nih, udah mendarah daging nih, udah passion ini udah. Tapi akhirnya ketika menulis sendiri, oke, nanti kita bakalan lanjutin. Ini udah dapat aba-aba dari produser. Cut dulu, istirahat. Nanti kita bakalan ketemu lagi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari.
Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Oke, balik lagi di Rumah Kata. Dan seperti biasa, pendengar bisa mengupdate terus ya Rumah Kata lewat IG di RRI Surabaya, lewat YouTube juga di RRI Surabaya, atau bisa di RRI Kas. Itu adalah podcastnya, jadi bisa dengerin di situ di podcast RRI Kas. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi sama Bang Paul. Bang Paul, penulis kata tentang hidup, serumpun sajak. Ini proses menulisnya untuk kata tentang hidup ini sendiri sudah dimulai dari kapan, Bang?
Sebenarnya tulisannya udah agak lama sih Mbak, karena aku nggak menulisnya kan kebetulan dibarengi dengan kerja, jadi aku nggak sama penulis-penulis yang memang fokusnya untuk menulis, jadi mereka punya range waktu yang 1 bulan, 2 bulan, satu buku mau selesai. Aku menulis kata tentang hidup sebenarnya udah sempat menulis beberapa bagian pertamanya itu dari Desember tahun kemarin. Kemudian sambil kerja, aku mencoba untuk paling tidak dalam 1 minggu adalah tulisan yang aku tulis sesuai dengan outline yang sudah aku buat. Nah, sampai pada kira-kira bulan Juni kemarin ya, selesailah 1 buku itu Mbak. Dan aku kirim sih, kebetulan memang aku menulisnya berbarengan dengan aku menulis beberapa tentang panggung sih, jadi aku menulis 2 buku itu berbarengan sih, jadi baru diselesaikan itulah Mbak. Oke, jadi lumayan ya prosesnya ya. Terus untuk proses di penerbitnya sendiri itu berapa lama? Aku kirimnya ke Wikipedia itu kira-kira 2-3 minggu lah. Mereka kemudian feedback bahwa naskahnya diterima dan sudah diprosesi. Lalu puji Tuhan awal bulan kemarin dibilang bahwa naskahnya sudah bisa di PO, jadi sudah mulai bisa dipesan. Nah, tapi kemudian dia masih antre untuk diterbitkan. Jadi sementara sudah dipesan tapi sudah dicetak. Jadi ketika pesanannya sampai tinggal selesai dicetak dikirim lagi buat kita gitu Mbak. Kalau mau pesan gimana caranya? Bisa langsung sih sebenarnya di link Wikipedia itu ada Kak. Jadi tinggal kita masuk nanti di Wikipedia, di share saja di Google ada itu link Wikipedia. Nanti di Wikipedia masuk, kemudian ada stepnya untuk memesan buku. Tinggal kita klik aja. Judul semua bukunya data ya? bukunya ada sih Oh gitu. di situ. Wikipedia bisa tolong diejakan, Bang? Gitu sih Kak. Wikipedianya tuh tulisannya gimana ejaannya? G U Ya, E. ditulis bukunya Kak. Oh, ada di bukunya. Coba ya aku lihat ya. Nggak kelihatan. Oh, Gpedia gitu. Huruf G, pedia, begitu. Ya. Oke, jadi Iya. bisa langsung aja cari di Google Gpedia, nanti buka ketemu linknya itu ya. Iya Kak. Gitu ya. Oke, coba sih aku cari. Oke, lalu begini. Dalam menulis, harapan seorang penulis itu kan memang adalah memberikan memberikan apa ya? Kalau bisa dibilang memberikan influence buat yang membaca begitu ya, memberikan manfaat buat yang membaca. Tapi itu kalau dari sisi pembacanya. Kalau dari sisi penulisnya sendiri, apa sih kepuasan apakah yang Bang Paul dapatkan dalam hal menulis itu? Yang pertama sih tentu saja kepuasan pertama adalah bahwa aku bisa mencurahkan ide-ideku untuk orang baca loh. Jadi artinya kan misalnya aku kasih contoh Mbak, kalau kita menulis tentang hujan ini kan topik yang sering sekali ditulis oleh para penulis di Indonesia. Siapapun penulis mau yang sudah matang ataupun yang baru belajar tentu ingin menulis tentang hujan. Tapi masing-masing kita memandang hujan ini kan berbeda. Berbeda cara pandang, berbeda pemahaman, dan kita menyusunnya juga dalam kata-kata yang berbeda. Aku memiliki kepuasan kalau puisi-puisiku, sajak-sajakku, syair-syairku bisa dibaca banyak orang. Nggak perlu sampai di gimana-gimana sih Kak, cukup membaca lalu mencerna, sudah sih. Bagi aku itu kepuasan tersendiri. Yang kedua, aku berharap sih bahwa ketika orang membaca sajak-sajak atau syair-syair yang aku tulis, paling tidak mereka mendapatkan, misalkan kalau orangnya sementara patah hati, ada dalam kesedihan, paling tidak dia mendapatkan kekuatan gitu loh untuk hidupnya. Aku itu sudah menjadi satu kepuasan besar sih bagi aku. Itu secara kepuasan batin ya.
Tapi Iya, kalau Tika. boleh kita ngomongin soal materi, gimana nih Mas? Maksudnya apakah menulis itu adalah sebuah apa ya? Sebuah jalan juga seseorang untuk bisa mendapatkan penghasilan? Bagiku sebenarnya sih iya sih Kak. Kalau kalau kita lihat soal penulis-penulis besar kan Kak, misalnya Joko Pinurbo Mhm. atau beberapa temanku seperti di Ambon, misalnya Eko Saputra Posyandu, Hmm. mereka itu kan memang sudah menaruh jalan sebagai seorang penulis dan aku pikir memang penulis itu dapat memberikan kecukupan ekonomi secara hidup Mhm. untuk hidup sih Kak. Eh, buat aku sih memang begitu, cuman aku sendiri memang gak terlalu memikirkan soal ekonomi sih, Mhm. karena bagiku menulis ini seperti sebuah tempat untuk mencurahkan perasaan. Mhm. Jadi ya kalau dapat manfaat ekonominya, syukur, puji Tuhan. Mhm. Tapi kalaupun akhirnya menjadi hanya supaya orang membaca lalu menikmati, puji Tuhan juga. Baik ya, itu Itu sih, Mbak. itu memang udah kepuasan tersendiri ya. Ketika kita sudah kayak punya buku tuh kayak udah punya anak gitu ya. Rasanya begitu Baik. ya. Oke. Iya, Mbak. Tapi ke depan ini rencananya apakah akan di jalur sajak terus atau tertarik dengan gaya penulisan yang lain? Aku sih sebenarnya lagi mencoba sih untuk menulis cerpen juga sih, Mbak. Kemarin sempat ikut beberapa kali lomba cerpen, nulis bareng juga, dan puji Tuhan belum menang. Jadi masih jadi juga. Cuman karena itu aku kemarin sempat juga, ini sementara sih Mbak, tapi sementara mengikuti kelas dari Media Berkarya di Yogyakarta. Itu bersama Seno Gumira Aji Dharma. Dia kan memang penulis cerpen sih Kak, karena aku memang belum mau untuk maju sampai ke tingkat menulis novel. Bagiku sih step by step lah. Memang sajak dan puisi itu sudah menjadi kekuatan. Tapi aku ingin mencoba menulis cerpen sih Kak. Mulailah pelan-pelan lah dari yang paling kecil, baru ya kalau bisa menulis novel, puji Tuhan lah. Sih Kak, aku memang sempat berpikir untuk menjadi penulis non-fiksi sih Kak. Beberapa penelitian pun kan sempat aku coba untuk tulis. Tetapi kemudian aku berpikir bahwa ternyata dunia fiksi juga menarik sih untuk didalami. Nah, karena itulah aku mencoba ke jalur ini Kak. Dan kalau dibilang masih mau yang lain selain sajak, tetap mau Kak. Aku sudah mencobanya dengan cerpen sekarang. Oke. Gitu sih Kak. Nanti kita ngobrol lagi, kita istirahat dulu. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong?
Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Baik, balik di Rumah Kata. Kamu bisa update terus Rumah Kata di IG RRI Surabaya, YouTube RRI Surabaya, dan di RRI Cast untuk podcast. Well, kita balik lagi sama Bang Paul Jalvin Solisa yang akan bercerita tentang karyanya, akan bercerita tentang kedepannya seperti apa. Tadi sudah diceritakan bahwa Bang Paul ingin sekali mencoba gaya penulisan yang lain selain sajak, ya kan. Sebelum nanti kita dengarkan salah satu kutipan sajakan lagi, salah dua beberapa kalimat dari karya Bang Paul, kita pengen tahu dulu Bang Paul ini sebenarnya kalau boleh dibilang begitu ya, itu sebenarnya mengikuti gaya penulisannya siapa? Terinspirasi oleh gaya penulisannya siapa? Aku sebenarnya pencinta Djoko Pinurbo sih, Kak. Sebenarnya aku suka karena Djoko Pinurbo itu juga orang yang menurutku sajaknya sih sajak sederhana aja, yang seperti orang bicara hari-hari aja, sehari-hari aja kita ngomong, tapi punya makna yang mendalam sih, Kak. Misalnya ketika dia menulis soal baju bulan, itu kan soal kekaguman, sebenarnya soal seorang anak yang dia nggak punya apa-apa dan dia meminta untuk bulan memberikan baju, dan bagiku itu sederhana saja, orang bisa membacanya seperti sebuah percakapan biasa saja, tapi itu memberikan sebuah nilai tentang bagaimana orang menaruh harapan, bagaimana seorang anak kecil ini dia tetap memiliki harapan, semangat untuk menggapai apa yang dia minta. Aku pikir begitu sih, Kak. Jadi aku terinspirasi dari Djoko Pinurbo itu sangat. Kemudian
Aku juga menyenangi sajak-sajak dari almarhum Pak Sapardi, Djoko dan Darmono. Mhm. ya dan juga yang tidak bisa terlupakan di angkatan 45 Pak Hairil Anwar. Itu sih Pak, Hmm. Kak, dari ketiga itu. Oke, kayaknya lebih kepada ini ya. Memang dirimu itu menyelami banget yang namanya sajak begitu ya. Jadi pengen Iya tahu Kak. nih beberapa kalimat yang ada di kalimat sajakmu yang ada di kata tentang hidup serumpun sajak. Boleh dibacakan? Aku baca satu ya Kak. Iya. Ini aku berikan judul Saat Rindu. Oke, silakan. Saat rindu. Rindu adalah cerita penuh luka, penuh liku. Ulangi ya Kak. Ya, boleh. Saat rindu. Rindu adalah cerita penuh liku. Rasa di persimpangan kalbu. Antara bimbang dan bahagia. Antara gundah atau gembira. Ketika merindu, kita akan tersenyum sendiri. Kita bisa menangis terseduh-seduh. Kita bahkan dapat kesal setengah mati. Rindu memang berat. Saat jauh ingin segera dekat. Ketika lama tak sabar dinanti. Kala pergi selalu cepat kembali. Rindu memang dilematis. Kalau kau rindu, kau mungkin berlari lalu mencari. Kalau aku rindu, aku mungkin berdiri tetap menanti. Rindu memang punya dunia sendiri. Kau tak pernah tahu hingga ada di dalamnya. Kau tak bisa rasa hingga mengalaminya. Jangan mencoba jika tak ingin tersiksa. Jangan mencoba jika tak ingin tersiksa. Jadi jangan coba-coba jatuh cinta kalau kamu nggak pengen sakit hati. Iya benar. Emang sih Bang Paul di Surabaya ini kita kan ada di dua pulau yang berbeda ya Bang ya. Ada nih guyonan anak-anak Surabaya gitu ya. Mereka bilang kalau yo urip iku koyo ngono gitu ya. Urip iku kudu ngerti rasane loro gitu. Jadi artinya hidup itu ya seperti itu. Orang hidup itu harus tahu rasanya sakit, harus tahu rasanya bahagia, sakit. Pokoknya gitu. Ya itulah hidup, kita harus jalanin. Gimana kita caranya ngejalaninnya itu pilihannya begitu. Wah, ini kayaknya memang sajak-sajak dari Bang Paul ini bisa bikin kita itu jadi lebih perhatian lagi, lebih notice lagi sama hal-hal yang sederhana itu tadi. Rindu. Kadang-kadang sepele loh ya. Kalau orang rindu nggak bisa mengatasi rindunya, bisa-bisa malah malah jadi gila gitu kan. Banyak orang jadi gila gara-gara rindu. Ya nggak sih Bang Paul? Itu sudah Kak. Aduh. Oke. Rindunya bisa buat tersiksa sih Kak. Iya benar, tersiksa. Apalagi kalau yang dirindukan itu jauh di sana gitu, beda jarak, beda ruang gitu kan. Jadinya kayak bisa nggak ya? Rindu tuh banyak deh aspeknya, percaya apa enggak gitu kan. Tapi ngomong-ngomong Bang Paul sendiri ini udah ada pasangannya apa belum nih? Jomblo atau gimana? Aku udah ada calon kok Kak. Oh gitu. Tapi dari sajak-sajak yang Bang Paul hasilkan, itu apakah ada dari pengalaman hidup sendiri atau lebih kepada pengalaman orang lain atau bagaimana? Pengalaman sendiri banyak juga sih Kak. Gitu. Jadi karena ini kata tentang hidup, sebenarnya yang banyak diceritakan itu hidupku Kak. Kemudian aku melihat teman-teman, banyak orang di sekitar. Jadi hal-hal sederhana yang dia datang dari diriku sendiri lebih banyak, dan juga teman-teman orang-orang yang selama ini selalu ada denganku, bahkan juga untuk pasangan ada untuk nggak? pasangan ada sih Kak, beberapa sih, tapi ada yang masuk di sini tapi ada yang enggak juga sih Kak. Wih, wah pasti berbunga-bunga tuh pasangannya Bang Paul nih. Iya kan, seneng banget loh. Kalau aku dibikinin puisi, aku juga bakalan seneng banget gitu kan. Apalagi bisa diabadikan di sebuah buku gitu kan. Bisa jadi kenang-kenangan. Cie.
Iya sih Kak. Oke, Bang Pol, ini boleh bagi tips dong buat penulis-penulis yang lain. Mungkin Bang Pol punya apa ya, punya masukan gitu ya buat para penulis-penulis muda yang lainnya berbagi pengalaman dari yang pernah Bang Pol alami, jatuh bangunnya dalam menulis. Ini kira-kira Bang Pol sendiri apa nih yang pengen Bang Pol sharing ke teman-teman penulis? Iya, mana jadi kadang-kadang menulis itu bagiku menulis itu seperti sebuah perjalanan sih Kak. Mhm. Kadang-kadang kita jalannya rata, kadang-kadang kita mesti nanjak sedikit, kadang-kadang kita mesti nurun juga. Hmm. Waktu kita perlu berhenti sejenak, mengambil nafas, tapi perjalanan tetap harus berjalan. Hmm. Kadang-kadang ketika menulis itu banyak masalah sih Kak, bukan banyak masalah apanya, tapi banyak tantangan. Hmm. Yang sering sekali itu ada 2 hal sih soal menulis. Yang pertama itu menyediakan waktu untuk menulis. Itu yang kadang-kadang sulit. Siapapun dia dan bahkan mungkin juga para penulis besar, saya pikir mereka pernah ada di suatu saat di mana mereka mesti memanage waktu untuk menulis. Aku pernah mengikuti wawancara dari Joko Pinurbo sih Kak. Dia pernah bilang saat menulisnya itu biasa saat bangun tidur. Ya karena memang bagiku memang waktu itu penting. Kita mesti ada di suatu waktu di mana kita benar-benar punya waktu yang baik untuk menulis. Sebab kalau kita sementara misalnya lagi suntuk, lagi marah-marah, hatinya lagi nggak enak, kita pasti menulis nggak akan baik sih. Jadi tips pertama bagiku, mesti kita punya waktu untuk menulis, menyediakan waktu untuk menulis. Yang kedua, selalu melatih. Jadi latihan itu penting. Setiap penulis, siapapun dia, awalnya pasti kita menulis amburadul kok. Nggak ada penulis yang satu kali menulis baik. Nggak ada itu. Tapi dengan latihan, tulisan-tulisan kita bisa menjadi tulisan-tulisan yang baik. Jadi kita berlatih. Yang berikutnya, tentu untuk menjadi penulis kita butuh banyak referensi. Karena itu membaca menjadi bagian yang paling penting dari seorang penulis. Kita tidak akan bisa menulis dengan baik kalau kita tidak pernah membaca. Jadi banyak membaca, mencari referensi itu penting sih Kak. Iya. Kemudian juga yang paling penting juga, apalagi kalau kita menulis misalkan tentang puisi, syair, sajak, diksi kan punya kekuatan di situ Kak. Jadi bagiku sih kita harus menguasai setiap diksi yang kita tulis. Banyak orang kan kadang-kadang, apalagi kita penulis yang pemula yang baru-baru menulis, kadang-kadang kita mau mencoba menggunakan diksi-diksi, tapi kalau kita tidak memahami arti diksi itu sama aja tulisan kita bisa nggak nyambung loh. Kalau orang yang mengerti diksi, dia misalnya kita tulis tentang asmara loka itu kan keadaan yang baik di bumi, penuh cinta, penuh damai. Kalau kita tidak mengetahui itu, kita bisa saja menulisnya yang kata pertama bunyinya lain, kedua bunyinya lain. Iya, akhirnya kita harus paham ya. Nggak diketahui. Aku pikir itu saja sih Kak. Iya. Baik, perjumpaan kita harus kita sudahi dulu di Rumah Kata edisi hari ini. Next aku tunggu karya lainnya Bang Paul supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Rumah Kata. Makasih Mbak Ana. Sama-sama. Baik, pendengar, kita sudahan dulu sama Bang Paul. Terima kasih Bang Paul, sukses selalu dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih Rumah Kata, pemirsa semua, selamat siang waktu Ambon.